Nah, di sini teman-teman saya mau menginformasikan betapa pentingnya untuk penggantian oli mesin, khususnya mobil diesel. Karena oli mesin yang baru, yang warnanya bening kuning, setelah dimasukkan ke dalam mesin diesel itu pasti akan langsung berubah warna hitam. Ketika mobil meskipun sudah dinyalakan hanya 1 menit saja. Makanya ganti oli mesinnya itu setiap 5.000 km atau 10.000 km, tergantung jenis mobilnya ya. Misalkan mobil Anda diesel yang sudah terbaru biasanya sudah 10.000 km harus ganti. Tapi untuk yang mobil-mobil lama itu penggantiannya harus di 5.000 km. Jika tidak diganti rutin, bahkan Anda itu sering telat-telat ya, kayak anak sekolah dulu waktu STM sering telat bolos dan bagaimana alasannya. Nah, kalau dulu nggak apa-apa, tapi kalau masalah tentang oli jangan sampai. Nah, ini tadi suaranya itu mesinnya kasar, jadi setelah di starter hidup, olinya bagus, pas. Tapi ternyata setelah dihidupkan, tak tak tak, setelah diakselerasi, tak 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 tak, suaranya tambah keras. Kalau analisa dari seperti itu, kemungkinan adalah metal jalan atau metal duduknya yang bermasalah. Oh, kita lihat sudah yang dibongkarnya. Nah, ini kondisi dari mesin-mesin yang sudah dilakukan pembongkaran dan juga sudah dilakukan pembersihan ya, teman-teman ya. Jadi silinder head semuanya, kemudian front case, mekanisme katupnya, kemudian crankshaftnya dan cap dari crankshaft, termasuk filter-filter ya, rumah filter oli, balancer shaft dan semuanya sudah dibersihkan. Ini pun sudah dilakukan skor klep aman ya. Nah, jadi kalau suaranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu biasanya dari metal jalan atau metal duduknya. Tapi dari segi atasnya ini dia itu aman ya teman-teman ya. Tidak ada masalah, tidak kendala. Yuk kita coba lihat kondisi dari metal jalan atau metal duduknya. Sebelum itu nih, biasanya juga kalau olinya sering telat, sering kurang, kualitasnya jelek, ini juga akan kena ya. Dari balancer shaftnya ini akan kena dan akan kelotok biasanya piringnya. Kalau yang sudah parah seperti ini, daripada ganti bushing cylinder block, kadang itu malah ini nggak dipasang. Memang getarannya semakin tinggi, tapi ya mengakali agar tidak timbul suara kasar di mesinnya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, kalau burungnya sendiri pun dia tidak begitu masalah. Tapi karena kita sudah overhaul, karena bunyinya kasar, ya sebaiknya sekalian kita untuk oversize atau distandarkan. Jadi burungnya ini akan kita ganti yang standar atau di oversize, termasuk nanti ring shaker, piston, ya semuanya. Daripada kalau sudah overhaul kok dipasang lagi, nantinya malah ngobos, nanti harus dibongkar lagi, timbul 2 kali biaya yang akan membuat Anda keluar ongkos bongkar pasang mesin 2 kali. Makanya memang agak sedikit mahal, tapi Anda bisa langsung mobil kayak baru karena diganti semuanya. Oke. Ini kondisi dari pistonnya teman-teman ya. Dari pistonnya sih nggak ada kendala yang fatal. Nah, kalau dinding-dindingnya seperti ini lumrah ya. Dia tidak menjadi penyebab suara yang abnormal begitu keras. Ini juga sama, ini juga sama, dan ini pun sama ya. Jadi nggak begitu masalah. Jadi yang membuat masalah itu benar-benar dari ini ya. Ini metal jalannya. Kalau istilahnya bengkel luar ya. Kalau di kita itu connecting root bearing. Nah, ini juga sama. Ini yang sudah dilepas ya, connecting root bearingnya. Ini juga sudah dilepas. Ini masih nempel. Nah, ini connecting bearingnya. Terlihat ya, connecting connecting root bearing. Nah, ini yang masih aslinya. Perbedaannya jelas ya. Nah, ini yang masih asli itu lebarnya standarnya. Kemudian yang sebelah bawahnya kanan kiri ini yang sudah aus. Dia kayak dipres, kemudian dia kecepet, kemudian melebar, akhirnya lebarnya lebih besar daripada lebar yang asli ini ya, terlihat. Nah, ini yang membuat celah di connecting rod ini akan menjadi besar, kemudian akan timbul suara saat mesin diakselerasi.
Nah, ini diakibatkan karena mobil itu pelumasannya kurang ya, sering telat ganti oli, olinya mungkin sampai menguap sampai hampir mendekati coakan paling bawah. Nah, itu menjadi salah satu penyebab hal-hal seperti ini. Coba kita lihat dari crankshaftnya ya. Kalau sudah seperti ini, biasanya crankshaftnya juga akan kena. Nah, ini crankshaftnya. Tadi yang kena itu ada di silinder nomor 4 kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini kasar ini. Kita bandingkan dengan yang ini. Ini ya, halus. Kemudian ini juga halus. Nah, ini juga halus. Nah, kalau mau irit, biasanya itu yang kita ini ya, oversize, undersize, kita kecilin, ini akan ganti metal jalannya. Tapi ini nanti masih pakai yang aslinya, bawaan standarnya. Kalau mau irit, kadang ada juga ya garis imbang, ini juga dikurangin, dan nilainya ukurannya sama dengan ini. Misalkan ini di undersize 0,25, ini juga di undersize, dan di undersize. Jadi di undersize semuanya, beli bearingnya undersize 0,25. Tapi kalau mau irit agar crankshaftnya juga masih aman, ini belikan yang standar. Ini belikan metal yang sudah undersize 0,25. Tapi kalau belinya metal yang 0,25 itu harus belinya set ya teman-teman, nggak bisa hanya satu piston nggak bisa. Jadi nanti ada metal jalan yang standar tidak dipakai karena ini sudah di undersize 0,25. Kalau dipasang undersize 0,25, nanti ada metal 3 yang 0,25 yang tidak dipasang karena ini masih standar, nggak di undersize. Nah, kondisinya masih bagus nih teman-teman, terserah dari pemilik kendaraan, tapi saya nyarankan ya memang harus di undersize semua. Tapi kalau lebih bagusnya cukup yang rusak saja yang di undersize, yang ini, biar nanti crankshaftnya ini tetap kondisinya sesuai aslinya ya. Oke, jadi itu teman-teman untuk para pemilik kendaraan diesel khususnya, jangan lupa sampai telat ganti oli. Cukup yang telat-telat itu waktu sekolah STM saja. Kalau masalah oli jangan sampai telat ya, termasuk ngetap di malam Jumat juga. Terima kasih bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.